warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ashabal fadilatul a'izzah, para kiai, para asatid, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Mas Zainal Muhyiddin beserta ibu dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mizan. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Sekretaris Yayasan, Bendahara Yayasan Al-Mizan, Pak Haji Asep Zainal Arifin, Gus Mar'i Muhammad Hadik beserta para asatid, Bapak Ibu sekalian, anak-anak di angkatan ini meminta nama angkatannya. Jadi biasanya tiap para mutakharrijin itu minta nama angkatannya. Saya selalu memberi nama dengan nama, ada momen ketika tahun 2020 kita kasih nama, kita kasih nama basmalah karena COVID-19. Basmalah itu hurufnya ada 19. Nah, tahun ini adalah tahun di mana pelajaran Amsilati mulai diajarkan dan mendapatkan hasil yang sangat-sangat mengesankan. Tepuk tangan untuk Gus Mar'i Muhammad Hadi, Ustaz Daya Haki, dan para asatid yang lain. Akhirnya saya kasih nama Amsilah, karena ini tahun 2021, maka Amsilah 21. Tadi Ketua Yayasan menyebutkan angkatan Amsilati 21, bukan, tapi angkatan 2001. Kita namai Amsilah 2001. Makanya ibu-ibu bapak sekalian, ada 449 siswa-siswi Al-Mizan yang keluar tahun ini. Sekali lagi, 449 orang dari mulai tingkatan MTS, SMA, SMK, PKBM. Berapa tahun ini yang akan masuk? Saya belum dapat laporan dari Ketua Yayasan. Mudah-mudahan yang keluar 400 sekian, yang masuk bisa 500 santri lebih. Amin. Yang kedua, karena Amsilati sedang ngetren, maka dari sekian santri ini sekitar 70% semua melanjutkan di Al-Mizan yang MTS. Tepuk tangan semuanya. Karena melanjutkan di Al-Mizan, maka Al-Mizan membuat aturan tidak ada libur. Jadi semua yang hari ini keluar dan melanjutkan tetap ngaji sepertinya biasa. Kalau sekolahnya libur, maka diisi dengan kursus Amsilati yang akan kami tambah dengan pelajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tepuk tangannya kelihatan agak kecewa. Tapi yang pasti tidak ada pulang. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 hari ini sedang memasuki tahapan yang paling membahayakan. Barusan adik saya, Dede Kartini Darajatul Najah, beliau punya pesantren namanya Al-Istiqomah di Bandung, minta doa dari Al-Mizan karena pesantren Baitul Arqam Istiqomah hari ini sudah di lockdown. Bandung semua zona merah, Jakarta semua zona merah, Kudus zona hitam, Jepara zona hitam, Bangkalan zona hitam. Karena semua zonanya sudah zona hitam, maka saya atas nama Dewan Pembina meminta bahwa seluruh rangkaian ziarah Wali Songo Bali
ditunda. Saya diprotes sama Ahadi, sama Bu Haji Upik. Ini anak-anak udah sangat semangat, bis udah saya bayar dan sebagainya. Saya bilang jangankan ziarah Wali Songo, saya yang dipanggil presiden untuk menunda jamaah haji aja didengar. Presiden langsung menyuruh Menteri Agama untuk menunda pemberangkatan haji. Ketika orang membuli kayak Rocky Gerung, Rijal Ramli, Refli Harun, saya katakan siapapun yang ingin berangkat, saya yakin Arab Saudi tidak akan ngasih. Dan betul, Arab Saudi hanya memberikan 60.000 kuota, dan itu hanya untuk penduduk yang ada di kota suci Mekah dan di Madinah. Tidak ada satupun jamaah haji luar negeri yang mendapatkan kuota haji. Saya yakinkan Presiden, keselamatan jiwa karena COVID-19 ini lebih penting daripada berangkat haji, apalagi ziarah Wali Songo Bali. Tidak ada dalam hadis. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya angkatan ini adalah angkatan yang paling dekat dengan saya. Saya minta ada beberapa anak yang hari ini sudah melanjutkan, insya Allah diterima di UIN. Ada Lisa misalnya, putranya Pak Hashim yang tadi sambutan di UIN Purwokerto. Lalu saya sudah minta, saya telepon rektornya Profesor Dr. Makin untuk menerima Vita dan juga Fatma. Mudah-mudahan diterima di UIN Yogyakarta. Ada juga teman-teman yang sudah diterima di UIN Bandung. Tahun depan lulusan Al-Mizan akan diterima di IPB dan UI juga. Kita punya slot 10 anak di IPB dan kita diberi kesempatan 5 orang masuk UI. Saya udah bicara dan anak-anak kita ini anak-anak hebat. Ada juga anak-anak yang melanjutkan ke pesantren yang lebih besar seperti Lirboyo. Kemarin para masyayikh Lirboyo datang ke Al-Mizan. Alhamdulillah. Ada beberapa anak juga berangkat ke beberapa pesantren yang lain. Inilah yang saya sebut sebagai amsilah. Yang penting kalau kita mengacu kepada yang namanya definisi sorof, secara lugawi sorof adalah berubah. Anak-anak ini akan berubah, melakukan upaya perubahan. Karena Islam adalah agama yang menjadi energi untuk perubahan. Islam adalah agama yang menjadi energi untuk perdamaian. Anak-anak ini dididik dengan nilai-nilai Islam, dan Islam mempunyai 3 makna. Nadomnya, seorang-seorang, Eka Sinta. Ini yang namanya nadoman ini yang diajarkan di Al-Mizan. Sebutkan 3 makna Islam. Islam itu cinta damai, menyuruh menebarkan perdamaian. Nabi Muhammad bersabda, "Afsus salam bainakum." Islam itu kepasrahan, dan orang lain selamatkan keyakinan, keturunan dan peradaban. Kepasrahan kepada Allah yang Maha Kuasa, pasrah tunduk dan istiqomah, mengikuti aturan syariah.
Kita itu punya asal yang satu, innad din indallahil Islam. Makanya anak-anak sekalian dan semuanya, itulah keyakinan Al-Mizan, meyakini Islam sebagai agama yang akan memperkuat nilai-nilai perubahan dan perdamaian. Lalu kita diajarkan di Al-Mizan ini betapa nilai-nilai Islam itu yang akan menjadikan kita punya prinsip. Mohon semuanya bicara tentang metodologi haroki kita, manhaj haroki kita. Siapa yang mau mimpin? Ana muslimun. Oke, iya. Ini Bapak kemana-mana santri Al-Mizan itu pasti prinsipnya seperti ini. Diikuti semuanya. Ana muslimun. Saya Islam. Ana sunniyun. Saya ahlus sunnah wal jamaah. Ana nahdiyun. Saya NU. Ana Indonesiun. Saya Indonesia. Ana Mizaniyun. Saya santri Al-Mizan. Satu dia. Bapak Ibu, ada beberapa santri yang daftar lewat online. Dari Banyuwangi, dari Jambi, dari beberapa tempat. Ada juga yang bertanya, Al-Mizan itu Syiah bukan ya? Gara-gara namanya Al-Mizan. Maka ketika itu Pak Kiai Zainal menjawab di grup, tinggal liwe atuh cenah. Gorna. Ibu-ibu, saya bilang Al-Mizan itu memang punya nama dari Al-Qur'an, surat Ar-Rahman ayat 9 yang ditulis di atas. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul. Apa arti Al-Mizan? Timbangan, ngadongnya. Kalau ada yang bertanya lulusan Al-Mizan ini jadi apa? Jadi apa aja Bapak? Jangan takut lulusan pesantren. Sampai suatu saat ada santri yang tidak jadi apa-apa sekalipun. Santri teboga, dagang tepayu, ngadukunan lawan datang. Tapi dia mengamalkan ajaran Islam. Taat ibadah itu adalah santri yang barokah. Kebarokahan santri terlihat dari dia mengamalkan Islam, mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi apa tujuan suluk mijani? Itu Pak Kiai Hashim kalau ada yang nanya di Bekasi Al-Mizan, tanya aja ini. Yang kedua, Islam sebagai aslul wahid kita, keyakinan kita itu harus selalu menjadi dasar kita untuk berubah. Tahwilul aslul wahid ila amsilatin mukhtalifatin. Dari semua anak-anak saya ini, kita doakan banyak yang jadi ulama, amin. Banyak yang jadi ustaz, amin. Makanya kalau tadi MC bilang santri itu tidak hanya melulu menjadi ustaz, pikirannya nggak gitu. Jadi ustaz aja dulu, jadi kiai aja dulu, sisanya boleh jadi kubu, jadi gubernur, jadi presiden, itu mah sampingan. Tepuk tangan. Jadi
Banyak orang yang saking menganggap santri itu harus jadi pejabat, jadi apa? Jadi pejabat itu ada akhirnya. Jadi pengusaha itu ada bangkrutnya. Tetapi jadi santri yang mengamalkan ilmunya akan abadi mendapat bahagia dunia akhiratnya. Jadi saya mohon doanya, anakku sekalian, tujuan pertama kalian, doakan semuanya jadi kiai, semuanya jadi ustaz, jadi ustazah, jadi istri ustaz. Amin. Ibu-ibu, saya pernah ketemu salah satu santri yang isinya sebentar. Lalu saya ceramah di Marinir. Tiba-tiba pas saya datang dengan komandan Marinirnya ke Tanjung Priok, orang itu cium tangan. Orangnya hitam, hidung lestreng, duduk, jabrik. Dia bilang, "Amaman kenal Abdi tuh?" Saya agak lupa-lupa banget. Saya bilang, "Siapa kamu?" "Saya Rudi." "Oh, alhamdulillah Rud." Saya baru ingat dia Rudi. Dia cerita Pak, bahwa dia bekerja di kapal. Lalu di kapal itu kalau sudah di tengah laut tidak pernah mengadakan Jumatan. Lalu dia gebrak meja kepada yang punya kapal. Dia bilang, "Oh, izinin kapal ini ada Jumatan." "Wah, nggak bisa dong, nanti kalau ini dan sebagainya." "Nggak bisa, harus ada Jumatan." Tah hebatnya santri teh Bu, sanajan digawe di kapal oge, sumanget dakwahna kelihatan. Lalu saya bilang, "Bro, akhirnya ayat Jumatan." Alhamdulillah. Saya tanya, "Mana yang Jumatan?" Itu. Ibu-ibu, dia tahu ilmunya bahwa dalam perjalanan tidak perlu Jumatan juga. Itulah santri. Oke. Yang kedua, kalau tidak jadi ulama, tidak jadi kiai, kita doakan santri-santri ini menjadi rijal, menjadi pemimpin. Amin. Ibu-ibu, ada anak-anak ibu yang waktu di Al-Mizan senangnya di kebun. Si Raja, Jejen, mudah-mudahan nanti jadi pengusaha-pengusaha dan pertanian besar. Ayah santri nu gawe kasare wae. Kita doakan mudah-mudahan jadi pengusaha kasur dan bantal. Ayah santri nu gawe nama ruksak saklar wae ibu-ibu, cuprak-cekrek. Ruksak deh. Mudah-mudahan jadi insinyur yang nanti membuat mobil listrik. Biarkan jadi apapun anak-anak kita, sampai kapanpun kalian adalah santri Al-Mizan, sampai kapanpun doanya Pak Zena, doanya Bu Upik, doanya Bu Dede, Bu Abah Asatid, kalian semuanya. Mudah-mudahan barokah ilmunya. Amin. Makanya tidak bisa yang namanya Islam berkembang kecuali pertama kekuatan hujjah atau argumen. Bapak Ibu, mulai di kepemimpinan Gus Mar'i Muhammad Hadi, kita mulai masuk sebuah tren Al-Mizan yang namanya tren Fakultas Azhar. Di sini anak-anak menghafalkan mufradatul Quran. Saya mau tes seorang, siapa yang berani? Acung. Ma'wa, silakan. Ini Ma'wa dari Indramayu, ibu-ibu. Tepuk tangan. Minta mic. Ma'wa ini 3 tahun di Al-Mizan, suaranya bagus, hafalannya bagus, dan mau melanjutkan di Al-Mizan. Oke ya, ibu-ibu, dia akan membacakan surat Al-Baqarah dengan mufradatul Quran. Kayak gitu, dari innal ladzina kafaru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun Berbegan aja. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun, sama halnya, alaihim,
Anggar tahu. Alaihim atas mereka anggar tahun sesungguhnya orang-orang itu. Antum. Ada yang berani? Kita. Ini seharusnya nggak lulus nih Gus Andi. Karena nggak lulus jadi dilanjutin di Al-Mizan. Kita ini putranya Ustaz Tafsir Ibu-Ibu Al-Hafidh. Ayahnya hafal Quran. Saya bersahabat dengan Ustaz Tafsir itu dari mulai ketika saya Mustafahatul Quran di Pekalongan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir sawaun sama halnya alaihim atas mereka aangdar tahun apakah engkau peringatkan mereka ataukah lam tungdiru engkau tidak peringatkan mereka la yu'minuna mereka tidak akan beriman. Fatamallahu Allah Ta'ala memuji ala atas kulubihim ala kulubihim atas mereka wa ala samihim dan atas pendengaran mereka wa ala absarihim dan atas penglihatan mereka bisyawatun sesungguhnya terdapat tutup walahum adzabun alim dan bagi mereka siksa yang sangat. Ini 1 minggu mereka ibu-ibu latihan, lalu juga bikin seragam habis-habisan jadi lupa pembelajaran. Oke, anak-anak kita pun dididik dengan amsilati. Sehingga misalnya saya tanya huruf jer misalnya. Saya sering cerita kalau di Jakarta itu ada orang yang baru teriak-teriak ceramah aja udah masuk TV tapi salah. Saya waktu sering tampil di TV, ada ustaz ngomong begini, ini adalah saat-saat sulit yang harus kita pecahkan lewat tahajud. Ayo kita tahajud siang malam. Nah padahal tahajud itu adanya cuma pada malam. Al-Qur'annya jelas. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sana wa min itu adalah sebagian. Silakan amsilati tentang huruf J. Ini anak-anak kita tuh hafalannya bagus ibu-ibu. Oke. Nah mereka belajar argumen. Jadi di Al-Mizan itu ngaji kitab apapun pasti ada sandarannya. Misalnya saya ngajar kitab Nasul Ibad dan kitab Arba'in An-Nawawi. Nasul Ibad dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir tahun 1813. Santri-santri Syekh Nawawi Al-Bantani contohnya adalah Habib Hussein Bahasim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Muhammad Asnawi Caringin, lalu Kiai Tubagus Bakri, Mama Sempur Purwakarta, dan begitu banyak ulama besar. Makanya saya minta anak-anak sekalian nanti insya Allah tahun depan putri saya mau melanjutkan ke Mesir, ibu-ibu. Saya udah minta ada 3 laki-laki perempuan untuk juga berangkat ke Mesir, sehingga anak-anak ini belajar ilmu agama dengan sanad yang lebih luas. Cung, siapa yang mau berangkat ke luar negeri? Ngacung? Oman? Mau ke luar negeri? Kemana? Nah, kalau Oman udah pas wajahnya, Bu. Oke. Nasaul Iban itu menjadi syarah kitab
yang namanya Al-Mudabbihat Listi'dadil Yaumil Ma'ad, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir tahun 1372. Ibu-ibu, ada jarak 443 tahun dari Ibnu Hajar Al-Asqalani kepada Syekh Nawawi. Tapi karena sanadnya kuat, maka kita punya sanad yang kuat. Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau pengarang Fathul Bari 36 jilid, syarah Sahih Bukhari. Siapa Bukhari? Bukhari adalah seorang ahli hadis yang mengumpulkan 10.000, 100.000 hadis sahih dan juga 100.000 non sahih. Ibu-ibu dilahirkan pada tahun 810 Masehi. Lalu Imam Bukhari di Azerbaijan, di Uni Soviet dulu, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kapan Rasulullah wafat? Rasulullah wafat tanggal 10 Juni tahun 632 Hijriah. Masehi. Bayangkan, dari mulai Nabi Muhammad ke Imam Bukhari, ke Ibnu Hajar Asqalani, ke Syekh Nawawi Al-Bantani, kepada Mbah Hashim Asy'ari, kepada Kiai Wahid Hasyim, kepada Gus Dur, kepada Maman Imanul Haq, kepada anak sekalian, sanad Nasabul Ibad telah nyampe. Maka yang diajarkan di Al-Mizan seluruhnya adalah pelajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Makanya anak-anak ini, ibu-ibu, dibekali juga baca sholawat. Anak-anak ini dibekali juga wirid yang namanya ratib. Anak-anak ini juga dibekali dengan tradisi-tradisi riyadhah yang kuat. Makanya saya minta anak sekalian jangan tinggalkan apa yang telah diajarkan di Al-Mizan, supaya kalian mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Al-Mizan. Walaupun anaknya sudah tidak di Al-Mizan misalnya, nanti kalau anaknya ada yang melamar lalu dinikahkan, undang Pak Zainal. Ibu-ibu, undang Pak Asep. Undang Amaman mah cenah rada hese datang. Ibu-ibu, kalau santri yang nikah insya Allah saya datang. Amin. Ada beberapa santri yang dulu ayahnya di sini, sekarang udah punya anak. Dulu cucunya di sini, ibu-ibu. Lalu kakeknya nitip wasiatnya, oke, lamun mas santren tolong di Al-Mizan. Al-Mizan ini menjadi pesantren yang dikunjungi begitu banyak para ulama. Ada 2 presiden pernah datang ke tempat ini. Presiden keempat P. Abdurrahman Wahid dan presiden ke-7 dan 8 yaitu Jokowi. Kita didatangi ulama-ulama besar. Semua kita arahkan untuk mendoakan anak bapak ibu semuanya menjadikan anak-anak yang soleh. Saya doakan ibu-ibu bapak semuanya dapat rezeki yang barokah. Semuanya selamat dari wabah, dari bala dan musibah. Semuanya dijauhkan dari Covid. Dan hari ini Al-Mizan pun berduka. Yang pertama, istrinya salah satu ustaz, yaitu Ustaz Muslim Teis Aisyah, meninggal dunia, ibu-ibu. Yang kedua, paman saya, adiknya ayah saya, meninggal dunia juga jam 11 tadi. Maka tolong jangan anggap remeh COVID-19. Ganti masker, jangan terlalu sering, karena ada yang meninggal bukan karena COVID, tapi karena masker nggak dibuka-buka dalam 10 hari. Yuk kita baca terakhir doa likhomsatun, dan ini diijazahkan langsung kepada anak-anak sekalian untuk diamalkan. Ijazah ini saya dapatkan langsung dari Gus Dur, ibu-ibu. Gus Dur menerima dari ayahnya menerima dari Hadratus Syekh. Hadratus Syekh menyebutkan bahwa salawat ini adalah salawat yang dipakai untuk menolak balai, wabah, maupun musibah termasuk virus, baik virus COVID varian alfa, beta, gamma, ataupun yang hari ini lagi terkenal yaitu delta. Semualah nama-nama itu dijauhkan dari diri kita dan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Li khamsatun harul waba'il azimah
وابناهما وفاطمة لخمسة إلهنا يا مولانا إنا نتوسل بجاه نبيك الكريم أن تجعلنا وجميع تلاميذنا وتلميذاتنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ya Allah, kami munajat dengan syafaat Nabi Muhammad. Jadikanlah kami semua yang hadir tempat ini dan anak-anak kami ini menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anugerahkan pada anak-anak kami ini ilmu yang bermanfaat. Anugerahkan kepada anak-anak kami ini keberkahan dunia dan akhirat. Muliakan kedua orang tuanya, sehatkan seluruh keluarganya, dan jadikan semuanya menjadi orang-orang yang selalu beribadah, istiqamah di jalan-Mu ya Rabb, istiqamah di jalan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, jauhkan dari segala musibah, jauhkan dari segala balaya, jauhkan dari segala fitnah, jauhkan dari ilmu yang tidak manfaat, jauhkan dari kesia-siaan kami belajar, jauhkan kami ya Allah dari segala kehancuran dunia dan akhirat. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Barakatul min Quran wa syafaatul Rasul. Al-Fatihah. Selamat jalan anak-anakku sekalian. Teruslah menempuh ilmu setinggi-tingginya. Muliakan kedua orang tua kalian dan bahagiakan mereka dengan prestasi dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dan semua hambatan bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.